Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan
dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kaulah Bapa-Ku yang penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari sama-sama naikkan pujian dari awal. Pandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat-Mu Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Bapa-Ku yang baik, oh Tuhan, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sama-sama saya untuk bangkit berdiri. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan.
Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan karunia-Mu ya Tuhan. Sampai kami masih bisa berdiri beribadah di tempat ini, itu semua adalah karena semata-mata kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan dengarkan firman, biarlah firman ini seperti benih yang tertanam di tanah yang baik, akan berakar, bertumbuh dan berbuah, lalu orang lain akan menikmati buahnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua umat Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Hari ini saya akan membagikan sesuatu yang sebetulnya tidak favorit gitu ya. Tidak terlalu diinginkan orang, tidak favorit. Namun sebetulnya hal ini adalah hal yang sangat penting gitu ya. Berapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan seorang pemuda yang menggantung dirinya di flyover. Bapak Ibu tahu kejadian itu? Tahu nggak? Yang tahu angkat tangan. Oh, di sini lebih banyak. Tadi yang sebelumnya nggak tahu. Ya. Nah, ini anak Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi dia memang orang Kristen begitu. Ada banyak cerita di belakangnya yang kita kadang-kadang zaman sekarang nggak tahu ya mana yang benar. Ada yang bilang dibully dan segala macam. Nah, cuman yang saya garis bawahi mengenai ini adalah kita semua pasti akan menghadap Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, cuma caranya beda-beda. Nah, cuma kalau bunuh diri itu mohon maaf sebetulnya itu tidak ada keselamatan di dalam orang yang membunuh dirinya. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita lewati, jangan sampai kita mengambil keputusan seperti itu. Namun itu hal yang sangat menyedihkan. Sudah terjadi, bahkan nenek bilang, oh dulu itu anak sekolah minggu saya loh gitu. Ya saya baru ketemu orang yang dia mengkonfirmasi bahwa iya itu dulu anak sekolah minggu kita gitu. Bukan di sini maksudnya, ya teman saya. Nah jadi sangat tragis. Belum lagi ada lagi sepasang lansia yang meninggal di dalam rumah. Tahu ya Bapak Ibu ya. Ya jadi banyak sekali hal yang mengejutkan dan kita pada akhirnya kita juga akan meninggalkan dunia ini sama-sama juga. Maksudnya semua kita akan kena giliran ibaratnya gitu ya Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu saya mau ingatkan, waktu kita meninggalkan dunia ini ada hal-hal yang kita tinggalkan sampai di bumi saja. Kita nggak bawa ke surga ya. Saya ulang lagi ya, waktu kita meninggal, ada hal-hal yang kita tinggalkan di bumi, kita nggak bawa ke surga. Contohnya apa? Contohnya misalnya nama baik, ya, nama baik. Nama baik itu kan sebaik apapun Bapak Ibu dikenal selama hidup, itu akan ya sudah, sampai di bumi saja. Betul ya Bapak Ibu ya, nama baik. Terus kenangan indah, mungkin keluarga yang kita tinggalkan masih bisa mengenang kita. Tapi itu semua tidak kita bawa ke surga. Apalagi hal yang baik. Harta benda yang sudah kita kumpulkan, itu waktu kita meninggal, ya kita tinggalkan di bumi. Ya, kalau dibawa masuk ke peti mati itu kan cuma sebentar aja gitu ya. Lalu nanti dibongkar sama maling gitu kan. Makanya kalau di kuburan-kuburan tuh suka ada maling kuburan gitu ya. Karena dia ada informasi bahwa oh ini dikubur sama hartanya nih, ada yang begitu ya, apalagi zaman-zaman kuno dulu ya kalau raja-raja tuh kuburannya sampai dibongkar. Nah harta benda kita tinggalkan, nah sebagus apapun jabatan Bapak Ibu di bumi, itu juga akan kita tinggalkan. Ya paling kita dikenal orang, oh dulu dia hebat loh, dia pemimpin sebuah perusahaan besar. Sama seperti pasangan lansia yang meninggal di rumah itu kan juga dia ternyata seorang pemimpin perusahaan besar juga ya. Nah itu semua stay di bumi Bapak Ibu, tidak kita bawa ke surga. Termasuk hal yang buruk ya, termasuk hal yang buruk juga kita tinggal gitu. Nama buruk gitu ya, misalnya ada orang mati terus kita, ih bagus dia mati gitu ya, jahat soalnya. Nama buruk itu namanya, tapi itu ketinggalan juga di bumi gitu ya nama buruk. Hutang Bapak Ibu, hutang itu juga ditinggal ya. Yang diuber siapa? Yang diuber keturunannya ya. Makanya Bapak Ibu kalau sampai punya hutang jangan mati dulu, amin. Jangan mati dulu, kasihan yang ditinggal gitu ya. Nah tapi anyway hutang juga
kita nggak perlu bayar lagi gitu, selesai di sini udah gitu ya. Lalu yang jelek-jelek apa lagi? Masalah. Bapak Ibu punya masalah yang bertubi-tubi bilang, Pak nggak pernah selesai masalah saya, ada terus, belum selesai yang satu muncul yang lain. Iya, apapun itu, begitu kita mati selesai. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Terus apa lagi? Sakit penyakit. Sakit penyakit juga kita tinggal. Makanya ketika orang meninggal di rumah sakit atau karena sakit, kita bilangnya apa? Oh, Papa sudah tenang, ya, sudah tidak sakit lagi gitu. Karena sakitnya kita tinggal gitu kan. Jadi hal-hal yang baik maupun yang buruk ada yang ketinggalan di waktu kita selesai di bumi ini. Nah, saya mau membahas hal-hal yang nyampe ke surga. Karena ini yang lebih penting. Amin Bapak Ibu. Bukan yang tadi nggak penting ya. Ya, jangan meninggalkan hutang ya. Amin Bapak Ibu. Jangan meninggalkan hutang ya. Ini muka-mukanya berhutang kayaknya. Nah, ternyata ada hal-hal yang kita bisa bawa ke surga ya. Sebetulnya ada banyak, tapi saya bahas 3 yang disebut dalam Alkitab. Kita buka sama-sama 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk apa? Memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Nah, Alkitab bilang gini, ada yang kekal sampai ke surga, apa itu? Nah, itu jerih lelah kita gitu ya. Itu kan diumpamakan seperti seorang atlet dalam pertandingan ya. Mereka menahan diri untuk apa? Untuk menang dalam pertandingan itu. Ya kan seorang atlet kan harus jaga hidup dan segala macam. Sama kita orang Kristen, sama juga. Kita waktu hidup sebagai anak-anak Tuhan di atas muka bumi ini, kita kan gitu ya. Nggak salah suruh minta maaf ya Bapak Ibu. Itu kayaknya aduh gimana gitu ya. Kita dihianati, kita harus ngampuni dan lain sebagainya. Nah itulah perjuangan kita sebagai orang Kristen. Nah ternyata Bapak Ibu, hal-hal yang seperti itu ternyata sampai ke surga loh. Ada mahkotanya, katakan amin. Ada mahkotanya gitu. Nah cuma kan kita yang hidup nih rasanya, mahkota nggak kelihatan. Belum ya. Jadi kita tidak terlalu memikirkan. Makanya hati-hati dengan pengajaran sekarang ini banyak yang begini. Ya udahlah nggak usah baik-baik gitu. Atau sebaliknya, nggak usah ke gereja, yang penting gua nggak nipu orang, yang penting itu sekarang banyak di luar sana. Dasarnya karena dia kepahitan, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan gereja, akhirnya dia, ya sudahlah gue pelayanan dengan orang miskin, tapi nggak mau ke gereja gitu, nggak mau berdoa, nggak mau apa gitu ya. Nah ternyata semua hal itu nyampe ke surga Bapak Ibu. Waktu kita kayaknya aduh, sebagai orang Kristen kita mengalami memaksa diri kita untuk hidup di dalam firman, untuk terus dalam rencana Tuhan, itu ternyata ada hitungannya, katakan amin. Nah jadi itu yang pertama. Jadi jerih lelah kita di dalam Tuhan itu ternyata ada ganjarannya. Ya, jadi jangan sampai kita terlena dengan ini nggak perlu, mahkota nggak kelihatan. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kesusahan kita itu akan mendapatkan mahkota. Nah lalu yang kedua kita buka di Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah hal yang kedua, waktu kita kayaknya kena masalah, kita tetap mau bertahan, tetap ngandalin Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Nah itu semua ternyata juga mendatangkan reward Bapak Ibu di surga. Ada juga mahkotanya. Jadi maka itu tadi di awal saya bilang, orang yang membunuh dirinya sebetulnya dia kehilangan hal ini. Amin Bapak Ibu. Nah jadi di dalam orang yang berencana untuk membunuh dirinya, itu kan selalu begini, terlalu berat beban ini. Ya, kalau saya mati, kayaknya papa saya bahagia deh. Karena saya ini anak yang gak uhau. Saya ini anak yang menjadi masalah bagi keluarga ini. Lebih baik saya gak ada aja.
Ya, itu kan di dalam benak orang yang mau mati gitu kan. Lebih baik teman-teman nggak ada saya nggak ada deh. Kalau saya nggak ada, lu orang kan semua enak ya. Itu awal-awal mereka akan seperti itu. Nah, bahkan ada orang tua yang saking melihat masalah yang begitu besar, dia udah takut nggak cukup, anak-anak nggak tahu bagaimana ininya, akhirnya bunuh diri rame-rame. Ya, kita sering menemukan itu ya Bapak Ibu ya. Habis anaknya dicekekin satu-satu, meninggal, akhirnya dia minum racun dan sebagainya. Pokoknya mati satu keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, itu Alkitab bilang waktu kamu bertahan di dalam ujian, itu ada mahkotanya ternyata. Amin Bapak Ibu. Dan sebetulnya masalah kita nggak akan selesai sampai kita tua, katakan amin. Amin Bapak Ibu. Kayaknya bermasalah semua ini. Ya, masalah kita nggak akan selesai sampai kita tua. Selesai yang satu pasti ada yang lain. Saya jamin, ya, saya jamin. Pekerjaan juga kemungkinan akan terus, kita akan terus berusaha untuk hidup, untuk survive di dunia ini gitu ya. Nah, bertahan dalam ujian, ternyata itu ada ganjarannya semua. Bertahan dalam iman, bertahan dalam ujian, itu hal-hal yang akan nyampe ke surga. Beda dengan tadi, harta benda, apa semua, nama baik, kenangan, itu semua ditinggal di bumi. Nah, tapi hal yang terakhir, ini yang menjadi inti dari khotbah saya adalah, hal yang terakhir, ada hal juga yang sampai di surga, yaitu yang ketiga adalah jiwa-jiwa. Katakan sama-sama jiwa-jiwa. Nah, ini Bapak Ibu, yang saya bilang tidak populer di dalam gereja atau maupun kekristenan hari-hari ini, tidak populer lagi jiwa-jiwa. Padahal Yesus datang untuk apa Bapak Ibu? Untuk mencari jiwa. Amin. Nah, tapi sekarang gereja Nina bobokkan dengan begitu banyaknya pengajaran sampai mereka lupa. Justru yang paling penting itu sebenarnya amanat agung, jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu. Nah, kita buka di Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini waktu sebelum Yesus terangkat ke surga, kalimat terakhir. Ya. Matius 28 ayat 19-20. Kita kenal ini dengan sebutan amanat agung. Kayaknya nggak populer banget, nggak populer. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah bayangin Bapak Ibu, ini kejadian sebelum Yesus pelan-pelan terangkat ke surga, dia ngomong seperti ini. Nah seperti kita tahu, orang kalau sudah mau meninggalkan, ini kan Yesus sudah for good ceritanya ya, nggak balik lagi. Ya, kalau di kita kira-kira meninggal dunia, ya orang mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman nungguin orang yang menjemput ajal di rumah sakit dan sebagainya, mungkin orang tua dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik kan kata-kata terakhir dia, betul nggak? Amin Bapak Ibu, ya. Ada nggak begini orang udah sekarat gitu ya, papanya udah sekarat gitu. Nah, ayo papa mau ngomong sesuatu gitu ya. Deket lagi, sampai kuping kamu sini nak, kuping kamu. Begitu kupingnya udah deket, papanya ngomong gini, pinjem dulu 100. Ada nggak Bapak Ibu yang kayak gitu? Gak ada, karena dia pasti penting. Jagain adik-adik ya, jagain mama lu ya, rukun-rukun ya. Hal yang dia kepengen lihat, yang dia belum lihat semasa dia hidup, dia akan omongin. Ya, dan itu yang terjadi dengan Tuhan kita sewaktu dia bilang, saya janjikan penolong, kamu tunggu, tapi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka bla bla bla, yang tadi kita baca semua. Nah itu tentu sesuatu yang penting. Nah tapi Bapak Ibu gereja sekarang bahkan diri kita mungkin lupa, kapan terakhir kita ngomong sama orang yang kita kenal tentang Yesus. Coba Bapak Ibu pikir baik-baik, kapan terakhir kita nginjil, ngomong tentang Yesus gitu ya. Kapan Bapak Ibu? Ya, banyak orang telah melupakan ini. Ya, di dalam masalah hidup, di dalam apapun perjuangan hidupnya, sampai tahu-tahu tua. Tahu-tahu kita masuk usia senja. Lalu kita mulai bingung. Masalah seperti saya bilang, masalah akan tetap ada mengikuti kita sepanjang umur kita. Ya, tapi ini kalau kita nggak sadar Bapak Ibu, amanat agung ini,
kita akan pulang gak bawa apa-apa Bapak Ibu. Katakan amin. Dan ini menurut saya tragis. Dan ini saya hari ini membawa hatinya Bapak Gembala kita, Pastor Paulus. Saya bawa hatinya. Kenapa? Karena gereja ini dipimpin oleh Pastor Paulus, dia itu punya hati yang kayak gini loh. Jiwa-jiwa. Pokoknya dia tuh jiwa-jiwa. Makanya sampai bikin yayasan, sampai begitu susahnya melakukan itu. Berkali-kali Pastor Paulus tuh hampir menyerah dengan Yayasan Rumah Junior. Ya, sampai terakhir minggu lalu saya ke pedalaman, punya kesempatan ke pedalaman sama beliau. Dia masih omong hal yang sama loh, bayangkan Bapak Ibu, saking beratnya. Tapi hati dia untuk jiwa-jiwa gitu ya. Nanti saya akan cerita banyak. Tapi sebelum itu, ayo saya ingatkan lagi. Mau enggak kita begitu? Nah, saya akan tunjukkan ayat yang menjadi dasar bagi saya. Kenapa sampai hari ini, apapun yang saya lakukan, masalah apapun yang saya hadapi, saya tahu itu enggak akan selesai. Tapi urusan jiwa-jiwa saya masih pegang sampai hari ini. Di dalam pikiran saya, di dalam tindakan saya. Ya, saya kasih dasar ya, Bapak Ibu boleh catat ayat ini. Ini ayat yang mendasari dari saya zaman youth dulu. Ya, zaman youth dulu, ada dasar seperti ini. Kita buka di Yehezkiel 3 ayat 18 dan 19. Waktunya cepat sekali. Yehezkiel 3 ayat 18 dan 19. Ini core-nya Bapak Ibu, ini intinya dari penginjilan. Bapak Ibu harus pegang betul, catat kalau perlu. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam, nah ayat 2 ini yang bikin saya sampai hari ini. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari siapa? Daripadamu. Ini bicara nggak usah orang jauh-jauh Bapak Ibu. Saya ajak hari ini kembali lagi. Yuk, mungkin ada adiknya yang masih belum kenal Yesus. Mungkin ada kakaknya belum kenal Yesus. Mungkin orang tuanya belum kenal. Mungkin guru-gurunya. Mungkin dosennya. Mungkin teman-teman kampus, teman sekolah. Ya, jadi upah dosa adalah maut. Amin Bapak Ibu. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berdosa. Artinya apa? Semua orang berdosa. Waktu kita nggak ngomong sama dia, kamu sedang berjalan menuju maut ujungnya. Ya, saya punya kabar baik. Yesus sudah tebus kita, bla bla bla, penginjilan. Hal yang sederhana. Amin Bapak Ibu. Kita mungkin nggak berani sampai, nginjil. Zaman sekarang kan gitu ya. Doa di rumah aja digerebek rame-rame. Ya, zaman sekarang memang zaman yang lebih sensitif. Katanya hak asasi manusia nomor 1, ya, sampai LGBT semua ditabrak atas nama hak asasi manusia. Ya, jadi memang kita harus bijaksana Bapak Ibu, tidak melakukan hal-hal seperti itu. Akan tetapi kalau kita bersaksi di dalam hidup kita, itu bisa kan? Ya, alasan saya membuat podcast sampai hari ini itu ini Bapak Ibu, kalau pengen tahu podcast GMCC ya. Alasan saya ini, dan saya begitu saya tuh bersemangat waktu melihat orang-orang itu diberkati. Saya pernah ingat kita berapa tahun, 8-9 tahun yang lalu kita pernah membuat film. Kebetulan juga saya yang buat bersama teman-teman di sini. Ya, filmnya judulnya Kolong Langit. Nah, Bapak Ibu tahu tiba-tiba ada orang yang ambil film itu, dia sebarkan di TikTok. Ya. Itu film kan 2 jam, dia potong-potong bagian yang bagus-bagus, dia sebarin di TikTok. Nah, Bapak Ibu tahu itu ternyata bergulir luar biasa. Saya sampai malam kemarin tuh, mungkin karena kopi kali ya, saya nggak bisa tidur gitu. Jadi saya coba scroll TikTok, ketemu. Dan saya coba baca komentarnya. Wow, itu film ribuan orang, ratusan orang komentar gitu ya, dari banyak bagiannya itu ya. Dari pendeta yang nggak bener lah, dari segala macam, dan mereka bersaksi ya. Saya dulu juga kayak karakter yang di film itu. Saya tidak punya uang, tapi saya nemu dompet, saya harus gimana? Wah, saya bahagia sekali Bapak Ibu. Artinya apa yang pernah saya lakukan di masa lalu itu tetap membawa jiwa-jiwa, memberkati jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu. Jadi duduk di sini apa yang jadi
lingkungan Bapak Ibu, mungkin kita berbeda gitu ya. Kalau saya bergerak di bidang media, saya akan terus melakukan ini gitu ya. Apalagi kalau saya lihat podcast itu, saya luar biasa. Di luar, bahkan di luar kalangan kita, orang pada nonton. Dan mereka setuju dengan nilai-nilai yang ada di dalam gitu ya. Jadi ini penting sekali. Kalau kita tidak memberitakan Injil, ditanggungkan kepada siapa tadi? Ditanggungkan kepada kamu. Padahal kamu tahu orang itu, padahal kamu kenal dia, tapi kamu nggak ngomong apa-apa, akan ditanggungkan. Amin Bapak Ibu. Mungkin ada yang bilang, itu perjanjian lama Pak. Oke, Yakobus 5 ayat 19 dan 20 kita baca. Ternyata di perjanjian baru diulang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang suka, itu perjanjian lama udah nggak ada gitu ya. Yakobus 5 ayat 19, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, artinya bertobat, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin Bapak Ibu. Iblis itu bekerja dalam 3 tahap. Pertama dia mencuri, di atas mencuri apa? Membunuh, yang terakhir apa? Membinasakan. Nah Bapak Ibu saya akan jelaskan sedikit. Mencuri itu kecil, kadang-kadang kita dicuri barang kita bisa nggak tahu loh itu hilang. Bener ya, pas kita lagi mau cari, ini kemana ya? Oh ternyata udah orang curi, kita nggak tahu. Nah iblis kerja seperti itu. Pertama dia akan curi, dikit-dikit. Apa sih yang gampang dicuri? Damai sejahtera Bapak Ibu ya. Males baca Alkitab aja pokoknya gitu ya. Kok males doa aja, itu kecil banget. Kayak pencuri. Pencuri itu selalu ambilnya kecil dan tidak disadari ya. Kalau garong ya, garong itu gede, kita motor diambil tuh garong ya. Tapi kalau cuma pentil motor gitu, kita nggak rasa. Nah itu yang terjadi, cara kerja iblis seperti itu. Dia grogotin pelan-pelan, dia curi. Damai sejahtera, sukacita ya. Males baca Alkitab, males doa, dia grogotin. Sampai kita udah hilang banyak, dia bisa bunuh Bapak Ibu. Amin. Itu sungguh-sungguh pekerjaan iblis ya. Waktu iblis menghadap Tuhan, waktu cerita Ayub, dia bilang apa? Tuhan bilang gini, lihat hambaku Ayub, gini. Di depan iblis Tuhan, nih gini. Iblis jawabnya pinter loh. Dia bilang gini, oh ya tentu aja. Kamu pagarin dia, tentu aja. Siapa sih yang dalam kondisi enak gak inget Tuhan? Pasti, haleluya puji Tuhan. Pinter gak jawabnya? Pinter banget menurut saya. Tentu aja dia saleh, kamu pagerin. Coba pagernya tarik, kan gitu kan. Pembicaraan itu begitu ya, kalau Bapak Ibu baca kisah Ayub. Lalu Yesus ditantang seperti itu, oke deal. Oke, saya cabut pagarnya, tapi jangan apa-apakan nyawanya. Kan gitu kan ceritanya. Dan sejak dicabut pagarnya, iblis berkuasa. Anaknya mati dalam 1 hari, harta bendanya digarong dalam 1 hari. Ayubnya sendiri sakit parah. Nah, dalam bayangan iblis apa? Dengan masalah kamu akan pasti lupa Tuhan. Kita balik lagi yang tadi tuh, 1-2 Bapak Ibu. Dalam masalah bertahan. Dalam masalah kita tetap mengandalkan Tuhan. Masih percaya mujizat sampai hari ini. Nah itu yang dilakukan Ayub Bapak Ibu. Amin. Ya, kita tahu cerita itu akhirnya Ayub menang. Ya, tapi itu cara kerja iblis. Berikutnya kalau dia udah bisa bunuh orangnya, dibunuh tuh masih bisa masuk surga Bapak Ibu. Betul? Rasul-rasul tuh dibunuh dengan cara yang keji. Tapi mereka masuk surga, saya yakin. Ya, orang yang hidup kayak gitu mengabarkan Injil sampai dibunuh karena Yesus. Iblis bisa bunuh, tapi jiwanya selamat. Amin Bapak Ibu. Nah, tapi tingkat yang terakhir, membinasakan ini yang menurut saya udah gak ada obatnya. Amin Bapak Ibu. Jadi mencuri, membunuh, membinasakan. Sampai yang terakhir, kamu mati pun tidak masuk surga. Itu maksudnya. Jadi, saya hubungkan dengan ayat yang tadi ya. Orang-orang yang berdosa itu pasti mati jiwanya binasa Bapak Ibu. Nah kita gak kasih tahu orang-orang yang seperti ini. Ditanggungkan ke siapa? Ke kita Bapak Ibu, saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu ayat ini tadi mendasari saya dari sejak muda.
apa ya, masalah tetap ada, umur jalan terus, nggak apa-apa gitu. Tapi sudahkah saya menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan? Amin Bapak Ibu. Ayo kita renungkan lagi hari ini. Kenapa? Karena gereja lagi tidak ke sana Bapak Ibu. Ya, kalau gereja di kota besar, bayangkan Bapak Ibu, lebih enak mana bikin KKR yang besar, persembahan banyak, sama jauh-jauh ke pedalaman, ya, buang duit doang di sana. Karena hal ini maka banyak gereja tidak lakukan pilar misi. Ya paling banter dia bagi-bagi nasi bungkus. Bukan nggak boleh Bapak Ibu. Cuma saya melihat begini, Pastor Paulus itu banyak sekali yang mencibir atau mencemooh ya, mencemooh dia. Kenapa sih lu jauh-jauh ke pedalaman, kayak di Jakarta kurang orang susah. Ini banyak banget saya dengar. Sampai ada orang-orang yang saya kenal juga ngomong begitu sama saya. Nah saya tahu jawabannya Bapak Ibu. Minggu lalu waktu saya pergi bersama Pastor Paulus, itu semakin dikuatkan lagi. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang tanya seperti itu. Mungkin ada orang lain yang bertanya seperti itu. Gereja lu tuh gitu ya, ngapain sih orang miskin juga banyak di Jakarta gitu. Nah Bapak Ibu, gereja ini melakukan pelayanan misi dengan sangat baik menurut saya. Ya, yang sekitar kita apa? Oh banyak di sini sudah ada Pak Haryanto untuk ngurusin fakir miskin ya. Artinya kita pekerjaan misi. Kul di tempat kita juga saya lihat sering mereka tiba-tiba secara terpisah melakukan kegiatan-kegiatan misi dan itu sudah kita lakukan. Nah khusus untuk yang di pedalaman ada suara-suara yang bilang seperti itu, ngapain jauh-jauh buang duit. Nah justru Bapak Ibu, waktu saya minggu lalu saya ke pedalaman, itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Kembali menguatkan saya, kenapa pelayanan ini harus ada. Bapak Ibu tahu kita harus berjalan sejauh 5 kilo, 10 kilo. 5 kilo, 10 kilo kalau jalannya enak, enggak apa-apa. Saya bawa videonya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kalau enak enggak apa-apa. Ini 5-10 kilonya itu jalan yang sangat hancur Bapak Ibu. Sangat hancur. Sampai kita tuh, saya berpikir gini ya, waktu dari Jakarta tuh saya berpikir, oh jalan di sana 5 kilo, 10 kilo dengan jalanan hancur, nggak terasa lah ya, kita jalan rame-rame ya, nggak terasa saya pikir bisa ngobrol-ngobrol. Ternyata begitu sampai sana, semuanya cari aman sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi jalannya tuh gini, masing-masing orang liatin mana yang jeblos, mana yang enggak gitu. Dan itu kayak benar-benar kayak sawah yang dibajak dalam-dalam dan kita harus pilih. Kalau enggak kita kejeblos gitu. Jadi masing-masing bisa kepisah jauh-jauh gitu. Saya awalnya bingung, Pastor Paulus bilang bawa ini ya, periwitan. Buat apa periwitan gitu kan. Nah ternyata kita bisa begitu, bisa seperti itu. Nah waktu sampai di gunung gitu ya, ternyata ada ya orang-orang Kristen di sana. Dan saya melihat Tuhan ini walaupun cuma sedikit, misalnya berapa puluh kakak gitu ya, tapi ini adalah umat Tuhan. Nah saya melihat di situ, kenapa Pastor Paulus tetap melakukan ini? Karena ini Bapak Ibu, tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Percayalah, di sana tuh cuma ada GSJA, ya, ada GSJA. Jadi dan itu pun yang Bapak yang pernah ada di mimbar ini ya, Pak Denny namanya, dia pun sekarang sudah lanjut usia ya, sudah 60 ke atas. Jadi sangat kasihan sekali beliau harus jalan seperti itu ngunjungin. Jadi kayak zaman rasul-rasul itu ngunjungin seperti itu ya. Dan saya nggak tahu bisa sampai kapan pelayanan ini karena Bapak itu udah tua. Nggak ada lagi selain dia, nggak ada lagi yang datang ke sana, nggak ada lagi. Karena ini benar-benar suku terisolasi yang jalannya begitu jauh. Dan bayangkan Bapak Ibu, ada orang-orang seperti ini. Gitu. Nah ini tidak populer karena selalu membuang uang. Kalau KKR di kota besar enak. Tapi jangan sampai kita melupakan orang-orang yang di sana. Itu saudara-saudara kita. Jadi saya himbau untuk Bapak Ibu. Gereja kita ini punya yayasan yang begitu bagus. Tapi banyak suara sumbang di sana. 100 sekolah untuk Indonesia Timur. Sekarang udah berapa sih? Gitu. Saya mau beritahu Bapak Ibu, 10 aja nggak sampai. 10 aja nggak sampai. Tapi kalau Bapak Ibu lihat proyek yang sudah berjalan, anak-anak di Kupang,
Mereka nggak pernah mikir sebelumnya bagaimana anaknya bisa berseragam dengan baik, bisa ngomong bahasa Inggris. Itu orang tua nangis waktu wisuda, orang tua isinya nangis. Kenapa? Yang kayak gini kami tidak pernah lihat, generasi bergenerasi tidak pernah terjadi, baru kali ini. Ya, tapi itu susah sekali saudara, bikin Pastor Paulus mau nyerah berkali-kali. Sampai minggu lalu di pedalaman dia, di kamar dia masih ngomong, ini dilanjutin gak ya? Saya bilang lanjutin. Buang uangnya terlalu besar. Kemarin kita musim hujan itu tiketnya begitu mahal, berkali-kali lipat daripada biasanya. Jadi begitu mahal. Dan gak ada yang mau pergi juga. Gak ada yang mau pergi Bapak Ibu. Ya, jadi saya himbau Bapak Ibu, lakukan amanat agungmu di lingkunganmu sekarang. Tapi kalau gak bisa menjangkau yang jauh-jauh, donasinya bisa. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya jadi jangan mikir, ini gereja duit. Bayangkan Pastor Paulus sampai bikin program 10.000 aja deh. Kalau enggak punya banyak, 10.000 aja dikumpulin rame-rame. 10.000 tuh kebeli susu ultra, kebeli vitamin dan lain sebagainya. Itu yang dibagi di sana gitu ya. Nah jadi saya pikir hati ini adalah hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sunyi sekali, amin Bapak Ibu. Ya, mulai aja dengan keluarga sendiri, kan dibilang gitu. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, ya kan. Mulai aja dari keluarga sendiri. Ini pulang nanti doa, Tuhan, teman kantor, saudara, pasangan, suami, istri, segala macam. Bahkan ada mungkin istri atau suami yang tidak datang bersama-sama karena tidak mengenal Yesus. Nah, itu harus kita berikan sama-sama. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu nonton film cuma 3 menit, multimedia silahkan diputar. Ini rangkuman dari kemarin. Ada campuran juga dari yang Kupang supaya Bapak Ibu dapat gambaran. Silahkan media. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata. Kalau tadi ada naik motor, itu hanya 10 menit saja Bapak Ibu. Sisanya berjam-jam kita harus begini. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Biar berkat yang daripada Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan senantiasa menuntun, membimbing, menjaga, menyertai kita sampai kita kedapatan tidak bercacat celah waktu Yesus jemput kita di awan-awan permai. Setiap umat Tuhan yang punya pengharapan ini dan sukacita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah pengumuman GMCC sepekan. Rumah Doa GBI GMCC diadakan setiap hari Rabu pukul 19 bertempat di lantai 12A. Rayon 1C akan membuka kelas bimbingan pranikah secara online melalui Zoom. Kelas akan dimulai tanggal 8 Agustus 2024 pada pukul 18.30 sampai pukul 21.30, sebanyak 8 kali pertemuan. Untuk pendaftaran hubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam Azusa Prayer Tower 24 jam melalui Zoom dengan Zoom ID 89182210422 dengan password Unity. Kelas KOM 300 hari Minggu tanggal 8 September 2024, waktu pukul 14 sampai pukul 16.30 WIB. Kelas KOM 100 15 September 2024, waktu pukul 10.30 sampai pukul 12.30 WIB, di Gajah Mada Tower lantai 12A. Segera daftarkan diri Anda pada link berikut ini.